Dika. Halo Dika, halo Rian. Halo Kak, Gimana Halo Kak, kabarnya? baik Kak. Baik. Ujian Rian ujian akhir kapan ya? Kelas 11. Oh, masih kelas 11 ya? Masih kelas 10. Walah. Oke, oke. Kalau Adika kelas 10 juga? kelas 8. Walah. Aduh. Oke, ke teman-teman kakak pikir kemarin Adika sama Rian tuh kelas 11 gitu loh. Oke, oke. Gimana? Ada yang mau kalian tanyakan dulu yang kemarin, guys? Ada Kak. Gak ada. Kalau Adika, halo Dik, Nggak ada Kak. nggak ada. Iya. Hmm. Oke, oke. Kalian kalau punya PR matematika, saya sangat berkenan membantu juga ya teman-teman. Jadi silahkan aja kalau kalian mungkin mau project matematika ataupun apa gitu. Project mungkin di sekolah. Tapi kalian belajar coding nggak di sekolah, guys? Baru belajar teori dong Kak. Oh, make bahasa apa, Yan? C++. Oh, C++. Oh, teori doang ya berarti. Oke. Kalau Adika, halo Dik. Sekarang coding udah masuk juru ini ya, berarti SMA. Wow, wow sekali ya menurut saya. Kalian beruntung banget ya kalau gitu. Oke, guys, ini teman-teman kalian. Oh, ini Sajid datang. Halo Sajid, halo Sajid. Gimana kabarnya Sajid? Baik. Sajid kelas berapa? 10 ya? 11 kalau nggak salah. Walah, Adika 8, Sajid 9, Rian 10. Kakak pikir kemarin Adika sama Rian tuh kelas 11 ya. Kemudian Sajid tuh kelas ini ya tetap sih kalau Sajid mah 9. Bener ya perkiraan ya, Kak. Jit, di sekolah udah belajar coding nggak, Dit? Gimana, Jit? Oh, nggak ada. Tapi nanti kayaknya di SMA baru mulai deh belajar codingnya. Karena mungkin kalau SMP masih terlalu ini dini ya untuk belajar kodenya. Mungkin gitu ya. Kita nggak tahu tapi. Oke. Kemudian kita juga kedatangan tamu, guys. Faris. Halo Faris. Halo Faris. Nah, ini Faris. Faris. Halo. Kenapa nggak masuk Faris di kelas kakak kak siapa? Kakak lupa namanya. Kakak Evita ya? Masih belum pulang. Oh, I see. I see, I see. Oke guys, kita mulai aja ya langsung. Ini buat kalian yang udah on time, kita segerakan. Oke. So, di pertemuan kedua ini, what will you do? Ya, kita akan belajar again ya, inheritance atau warisan yang merupakan subtopik dari OOP, object atau pemrograman
yang fokusnya itu dimanipulasi objek, dimain-main sama objek, di pokoknya kita otak-atik objek gitu, ya. Dan salah satu subtopiknya turunan atau keturunan ya. Kalau turunan mungkin lebih ke matematika nanti. Keturunan atau bahasa kerennya warisan atau yang lebih keren lagi inheritance. Bebas. Nah, kemarin kita sudah belajar part 1, sekarang part 2-nya. Ya. Di apa itu part 2-nya? Nah, jadi nanti seperti yang kalian lihat di sini bahwa eh yang kemarin itu ya kita sudah membuat pemain, rintangan sama objek targetnya tetap di tempat. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian apa namanya? Rintangannya kita ketahui bergeraknya secara otomatis kemarin ke kiri ke kanan. Bisa nggak ke atas ke bawah? Bisa juga. Bebas ya untuk kalian menggerakkannya nanti tergantung. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari dan melatih kembali kelas inheritance tersebut, kelas warisan tersebut. Yang harus kalian ingat di sini adalah ya gimana cara apa ingat itu apa warisan sih ya itu doang sih. Kemudian kelas, kemudian apa itu objek. Kemudian kita akan coba lanjutkan selesaikan game yang sudah kalian buat kemarin ya. Tambahkan metode baru, kemudian jangan lupa di submit. Nah, itu aja pesan kakak supaya sertifikat kali nanti A semua gitu ya. Jangan lupa di submit. Selesaikan pembuatan dari game interaktifnya. Oke, so eh masih ingat apa itu super kelas, Sajid? Kita review dikit dulu. Apa itu super kelas, Sajid? Hehe, hehe, tak tahu. Hehe. Ayo Sajid, jangan takut, jangan takut. Jawab dulu aja. Ya, kelas super. Aduh, Sajid kemana nih? Rian masih ingat Rian apa itu super kelas? Open mic ya, kalau bisa open mic, kakak sangat menghargainya. Soalnya apa ya, supaya interaktif sih ya. Kelas yang punya banyak kelas di dalamnya. Ini siapa yang jawab nih? Oh, masih kurang tepat. Adika maybe? Super kelas. Faris maybe? Mau bantu Kak? Anyone? Siapapun? Sajid menjawab kelas yang punya banyak kelas di dalamnya. Eh, tidak terlalu ngena. Ayo teman-teman, jangan takut menjawab. Kakak mau review kembali supaya ini melekat sempurna di kepala kalian. Ayo, Faris masih ingat? What is super class? Rian maybe? Apa Faris? Kakak nggak dengar. Dan apa itu kelas turunan? Adika, masa kalian nggak mau nggak berani speak up? Ayolah, cowok-cowok nih. Aduh, masa kalian kalah nanti sama temennya yang lain, yang cewek? Ya, betul kelas ini. Ya, karena kakak mention kelas turunannya ya. Ya, betul ya. Kelas super kelas itu kelas induk, teman-teman. Kelas nenek moyang, kelas parent. Kalau kelas turunan itu adalah ya kelas warisan dari kelas nenek moyang. Itu aja sederhananya ya. Gitu aja teman-teman. Nah, kemudian di dalam kelas turunan itu kita bisa membuat properti baru, metode baru. Ya, sehingga kelas turunan itu wajar saja berbeda sama kelas induknya. Kenapa? Ya, orang tua kita juga mengharapkan kita itu biasanya lebih hebat ya dari mereka. Itulah mulianya orang tua gitu. Ya, kayak mendoakan kita untuk lebih hebat dari mereka gitu. Tetapi kita harus tetap menganggap kelas utama itu adalah super kelas, bukan punya kekuatan super, bukan. Tapi dia memang
asal muasal dari apa yang dimiliki oleh kelas turunan itu gitu ya. Jadi eh, properti dan metode semuanya diwariskan tanpa kita buat dari awal. That's really really mulia ya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu doang terkait kelas turunan. Nah, sekarang oh ya kakak review dikit deh. Jadi cara membuat kelas turunan tuh pertama kelas, kemudian nah ini di dalam tanda kurung ini harus ada super kelasnya ya. Jadi nanti kalau kalian mau membuat misalnya kelas turunannya namanya games, kelas turunan dari game adalah apa? Game 2 kelas turunan dari game 2 boleh juga ya. Jadi ini diturunkan dari ini boleh atau ini langsung diturunkan ke sini boleh ya. Kemudian untuk mewarisi semuanya kita biasanya menggunakan nama kelasnya langsung atau kata super. Nah, kata super ini lebih dinamis ya. Kalian lebih baik pakai kata super daripada kelas turunnya. Tapi biasanya untuk sekedar ya pengen belajar juga biasanya ditaruh juga ya nama super apa kelasnya di sini. Jadi ya pilihannya ada di tangan kalian. Oke, nah sekarang kita coba program atau apa namanya terkait game yang kita yang kemarin kita coba tambahkan ya sentuhan sprite-nya. Menurut kerangka referensi, gamenya harus lanjut sampai sprite utama atau pemainnya warna oranye apa kuning nanti kalau kakak itu menyentuh target yang warna hijau. Kemudian sprite pemain jika menyentuh rintangan manapun paling tidak tahu makna paling tidak Adika paling tidak satu kali. Al Faris, Rian, ini nanti kalian bawa. Matius, aduh, sebentar. Matthew dari, wait ya, kayaknya kakak miss something here. Matthew dari, oh, Kak Evita juga ya, Matthew. Oke, oke. Ayo teman-teman, apa yang, oh ya, kalian tahu makna tidak, eh, paling tidak satu kali? Rian, Sajid, Matthew, Faris, Adika, paling tidak kalian harus mengerjakan proyek satu kali. Nah, ayo. Apa maknanya? Paling tidak kalian harus makan satu kali. Paling tidak kalian harus olahraga sekali seminggu. Tahu makna paling tidak itu? Adika, Matthew, Sajid? Ya, betul. Jadi maknanya itu minimal ya, teman-teman. Minimal ya belajarlah 1 menit 1 hari lah gitu. Gitu lah ya. Paling tidak belajar membaca buku 1 menit sehari gitu. Oke, itu ya. Jadi kondisinya nanti kita mau menyentuh target, kemudian kalau kita menyentuh apa namanya rintangannya, maka kita akan game over, gitu ya. Kemudian ini flowchart programnya dan kalian tentu saja harus ingat dengan distance, metode distance yang ada di Turtle ya, bahwa ada istilah jarak nanti ya. Nanti kalau kalian menggunakan perintah turtle.distance x, y, dia akan mengembalikan jarak antara objek turtle dan titik dengan koordinat x, y. Nah, ini ya maknanya ini nih. Jadi nanti dia akan ya bolak-balik lah sederhananya gitu. Gitu ya, distance ini untuk itu. Kemudian eh nanti kalau kalian menggunakannya di dalam permainannya, maka kalian harus menggunakan perintah ya T1 distance T2 current koordinat, koordinat saat ini, koma T2 berdasarkan koordinat Y-nya. Nah, kita ini keterangannya mendapat posisi dari awal kura-kura, kedua menggunakan metode XOR dan YCOR. Nah, pertanyaannya adalah apa seharusnya jarak antara sprite jika mereka bersentuhan? Nah, kalau kita pikir di sini, teman-teman, kita mencatat bahwa metode mengembalikan jarak antar pusat
jarak sama dengan nol terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Karena nanti dia tembus teman-teman. Ya, dia itu tembus gitu. Kalau sama dengan nol. Sehingga yang wajar kalau di sini nanti kalian boleh kurang dari 20 juga boleh. Yang wajar tuh kurang dari 30 piksel aja. Ya, jangan nol. Itu nanti nggak make sense kalau nol. Nah, makanya di sini nanti di persamaannya eh, depth is collide, apakah bersentuhan, panggil dulu distance-nya, kemudian kalau distance-nya kurang dari 20, maka return true. Selainnya false. Kemudian ya udah pemain dot is goal apa namanya? Pemain untuk mengecek pemain bersentuhan dengan goalnya kita terapkan metode yang ini. Gitu teman-teman. Ya. Jadi paham nanti kalian dapat 30 dari mana? Itu adalah jarak yang mungkin. Mungkin nggak nol, mungkin juga. Cuman kalian bisa bayangkan di sini, kalau nanti dia nol bener-bener nol, maka dia apa namanya? Ini ya harus harus ya kayak ini ya, yaitu kayak saling tumbuk gitu. Jadi kurang keren lah gitu. Nah, kemudian nanti kita akan buat kondisi bahwa kalau pemainnya menyentuh target, maka ya, ini kondisinya if pemain is collide goal, maka tolong pergi ke koordinat yang ini, koordinat awal, ya. Kemudian kalau pemainnya bersentuhan dengan musuh 1, 2, 3, maka nanti goal.hide turtle, ya. Kemudian gamenya berhenti di break jika pemain menyentuh rintangan. Gitu teman-teman. Kemudian musuh 1, 2, 3 di hide. Gitu teman-teman. Nah, nanti kalian bebas musuhnya mau ambil berapa, ya. Ini dia gambarannya, teman-teman. Nah, ya. Jadi kalau kalian udah, nah ini nggak benar-benar nol, jarak yang kuning ini dengan yang ini nanti nggak benar-benar nol ya. Nah, itu 30 piksel kurang lebih. 30 piksel tuh nggak besar, teman-teman. Kecil itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sekarang tambahkan metode is collide untuk memproses sentuhannya. Itu bagian pertama. Oke? Mau lanjut kakak lanjutkan ke bagian kedua dulu? Atau kakak jelasin bagian pertama? Atau bagian kedua supaya satu kesatuan nanti? Tapi bebas sih. Ayo, speak up guys. I need you guys. Goal itu gimana kak? Itu fungsi atau itu ini objek. Goal itu objek sama ya. Goal itu ini goalnya maksudnya. Ya. Kemudian ini playernya. Ini playernya yang kuning. Itu objek dari sprite juga ya. Cuman koordinatnya berbeda. Nanti kita atur kalau objek apa namanya? Kalau objek player dengan goalnya bersentuhan, maka gamenya menang. Semuanya di hide. Gitu. Gitu ya. Sajid, paham Jid? Serah namanya goal atau target ataupun eh apa ya? Tujuan ataupun apa bebas namanya kalau kalau namanya mah. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo Sarah, ini yang kemarin ya Sarah kita lanjutkan cuman nambahin metode baru doang. Oke, mau lanjut part 2 langsung atau kakak jelasin di platform satu persatu? Bebas sih mau yang mana. Atau tanya-tanya dulu lah, ayo. Ini mungkin terlalu dini ya. Cepet banget mungkin kakak ngejelasinnya. Kakak cepet nggak ngejelasinnya? Rian, Faris, Sajid, Adika, Mateo, Sarah. Terlalu cepat atau... Oke. High turtle aja itu boleh nggak kak ditulisnya? Kan tadi ada musuh dot high turtle. Ya, oh nggak boleh. Nggak boleh high turtle aja. Karena
height turtle karena kan kita sekarang babnya OOP ya. Jadi apa kita membuat semuanya itu dalam objek gitu. Jadi kalau height turtle itu nanti dia bakal bilang nggak dispesifikkan gitu. Nggak spesifik objek mana yang mau di hide gitu. Nggak kayak kemarin tuh kita menggunakan satu objek ya. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Waduh, salah lagi saya buka. Gitu teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi guys? Silakan. Ada lagi? Ayo, 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 kakak mau kalian nanya-nanya dulu kodenya. Rian, Adika, tanya dulu mau yang mana? Silakan. Halo, halo. Nggak ada yang bertanya kah? Oke, kalau gitu kakak ke ininya berarti ya. Oke, enggak, oke. Sekarang kakak jelasin kodenya, apa yang harus kalian tambah di yang kemarin itu. Nah, kalian di sini kemarin udah membuat ini, ya. Kemudian sekarang ini dipakai yang ini ya. Yang ini kalian buat variabel bebas, kalau mau ditulis langsung juga nggak apa-apa. Nah, yang perlu kalian tambahkan di sini adalah, nah yang ini. Depth is collide. Yang mana ini nanti, ya kalau kalian mau jaraknya 20, tapi jangan nol ya. Ya bebas sih. Kalau mau nol juga nggak apa-apa, cuman agak terlalu dekat ya kalau nol teman-teman. Nah, ini aja yang kalian tambahkan. Depth is collide. Apakah nanti terjadi sentuhan antara objek dengan objek lainnya? Sprite ini objek lain. Ya, makanya parameter lain lah gitu. Kemudian di sini kita lihat jaraknya self dot distance antara objek lain itu dengan apa namanya? Dari sisi X dan dari sisi Y gitu. Kemudian kalau jaraknya kurang dari 20 pixel, return true. Selainnya return false. Nah, kemudian yang ini, ya ini sama aja ya seperti yang kemarin teman-teman. Kalian nggak perlu bingung. Ini benar-benar ya apa ya? Kan nggak ada yang diubah ya yang dari sini. Itu doang sih. Kemudian nanti kalian bebas. Nah ini yang disebut tadi ya. Objeknya di sini ada banyak banget kakak buat ya. Nah nanti kalau kalian nggak memakai hide turtle di sini, dia akan error bahwa sebenarnya objek yang di hide itu yang mana. Pertanyaannya akan seperti itu. Gitu teman-teman. Oke? Ya itu doang sih. Ya tambahannya itu doang. Eh, ya lihat screen kakak nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Adika, Sajid, Paris, Mateo, Sarah tadi. Loh, Sarah mana? Rian, Faris, silakan nanya-nanya dulu. Nggak ada? Oh, cepet banget selesainya nih kalau gini kita. Guys,
Oke, kalau nggak ada, mau ditulis dulu atau lanjut part 2 dulu? Gimana, guys? Ini aja sih yang kalian tambahin nih. Kemudian ini nanti diterapkan di bagian mana, Kak? Nah, di sini nih. Ya, while total score kurang dari 3, ataupun kalian boleh nambahnya 5 mungkin ya. Ini kondisi menang kalahnya ya. Kalau pemainnya menyentuh gol, tambah skornya. Kemudian pergi ke koordinat awal. Misalnya kakak di sini naruh koordinat awalnya 250. Berarti nanti kalian sesuaikan ya. 250 gitu. Dan kalau apa namanya pemain satu bersentuhan dengan musuh satu bersentuhan dengan pemain satu bersentuhan dengan musuh dua, maka goal dot hide turtle. Golnya hilang, kemudian gamenya di break, while-nya di break. Artinya gamenya itu berhenti gitu. Ya, gitu teman-teman. Oke. Nah ini udah masuk yang kedua ya teman-teman. Ini udah masuk bagian apa namanya? Mana? Menang kalahnya ya sebenarnya. Gitu teman-teman. Ya. Nah sekarang kita bagian yang kedua supaya terintegrasi ya. Jadi nanti kalian istirahatnya sekalian aja. Di bagian kedua, kalian coba perhatikan gerakan dari sprite kita itu adalah untuk musuhnya itu ke kiri ke kanan. Ya, ke kiri ke kanan. Kemudian untuk playernya itu bisa ke kiri ke kanan, atas bawah. Nah, bisa nggak kalian melakukan musuhnya itu ke atas ke bawah juga? Bisa, ya. Tapi nanti yang harus kalian pasang di sini adalah yang bagian yang kalian harus perhatikan itu adalah, ya, pertama untuk pasang arah ya, kalian harus nanti menggunakan metode dot towards. Yang mana ini metode yang mengembalikan sudut antara arah sekarang dari kura-kura dan arah kepada titik yang ditentukan. Ya, kalau lurus itu berarti 0 derajat ya. Kemudian ada set heading, heading ya tepatnya. Kemarin kakak udah kasih tahu juga. Ya, ini metode untuk membelokkan kura-kura kepada sudut yang ditentukan. Ya, gitu teman-teman. Jadi ya kalau 0 berarti ya belokannya juga 0 ya. Artinya dia akan ke sana apa muternya di sini gitu. Nah, kemudian nanti kita kan sudah punya metode set move ya. Ini artinya titik koordinatnya yang kalau kalian nanti ke bawah tinggal modifikasi yang ini aja teman-teman. Ya, modifikasi ini X start, Y start, XN, YN gitu. Dan ini untuk inisiasinya. Nah, ini dia self.go to X start, Y start, kemudian headingnya ya self.towards XNYN. Nah ini gerakan sprite ke titik awal pergerakan dan pasang arah menuju titik akhir. Ya intinya ini adalah modifikasinya lah ya. Jadi ini modifikasi yang harus kalian ubah nanti kalau mau ke kiri ke kanan, atas ke bawah. Gitu teman-teman. Ya. Kemudian metode self.forward ya forward itu maju ya. Ini juga kita gunakan nanti di bagian make step-nya dan kita perlu tambahkan nanti codingan seperti ini ya. Kalau nanti jarak antara apa XN dengan YN-nya itu kurang dari step-nya, maka tolong lakukan hal ini. Self.setMove dari XN ke YN kembali ke Xstart. Artinya ini bolak-balik ya teman-teman. Jadi yang awalnya tadi Xstart ke XN, sekarang kalau dia udah di akhir banget atau self.step-nya itu udah lebih kecil, nya udah di titik akhir gitu ya. Misalnya kalian di sini, nah dia udah di sini banget. Maka tolong move-nya itu dari N, dari sini ke awal. Ini dia bolak-balik gitu. Gitu doang ya. Makna kode ini adalah itu. Nah, contohnya di sini ya. Kakak punya. Ingat bahwa sprite itu ini koordinat awal letaknya, kemudian ini langkahnya. Ini bentuknya, ini warnanya. Nah, ini nanti saat kalian bilang set move, ya udah
ini awalnya, ya, dari titik awal, kemudian ke titik akhir. Nah, ini dia. Titik akhir yang ingin kita capai adalah 200. Artinya dia nanti awalnya di musuhnya di sini. Ini kanvas kita. Kemudian ini ingat, ini XY. Ya, ini Y. Kemudian ini X. Nah, minus 200 itu sekitar di sini. Kemudian 0 itu berarti di sini. Sorry, kakak salah gambar. 0 itu berarti di sini, guys. Nah, nanti dia bilang, kalau nanti stepnya kan 15 ya. Nanti kan dia bergeraknya ke sini, guys. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, kalau udah di titik akhir ini, dia akan menukar bahwa yang N jadi start, yang start jadi N. Artinya dia bolak-balik gitu. Gitu. Ini kode yang menggambarkan itu. Yang memanggil itu. Kodenya kita sudah setting di kelas sprite-nya. Gitu teman-teman. Jadi ya itu doang yang bisa kakak jelaskan. Ya, nah sekarang kakak jelasin secara lengkap kodenya. Ya, oke ini dia. Nah, tadi kita sudah menambahkan is collide. Ya, sekarang ini udah selesai. Nah sekarang set move-nya. Ini udah juga sih kemarin sebenarnya. Dia bilang X start, Y start, XN, YN. Inisiasi pakai ini. Kemudian panggil metode .goto ke X start, Y start. Ini yang awal ya. Kemudian heading self.towards tujuannya XN, YN. Kemudian make step ya, step sorry. Kita harus pertama maju ya dengan langkah yang kita sudah setting di bagian sini ya. Self.step-nya sama dengan step-nya berapa. Kemudian, kalau nanti jaraknya kurang dari self step, ya maka tolong ya move-nya itu dari N ke awal. Itu doang sih, ya. Nah, kemudian di sini kakak menambahkan 9 musuh, ya. 9 musuh, artinya nanti make step-nya juga ditambah di sini 9, ditambah di sini 9, gitu. Nah, sekarang kalau kakak run, apa yang akan terjadi? Nah, coba kalian lihat di sini. Ini gerakannya menyamping ke kiri ke kanan semua, guys. Nah, coba kita gerakkan. Kalian perhatikan ini. Kalau dia menyentuh yang merah, harusnya dia itu break loopnya. Tetapi kenapa enggak yang ini? Ada yang bisa menjawab kakak? Kenapa enggak? Ayo, kenapa ayo? Aduh. Nah, kenapa hanya yang di tengah ini, saat menyentuh yang di tengah ini dia baru berhenti? Kenapa enggak yang lainnya itu enggak? Aha. Ayo guys, ada yang mau bantu kakak jawab? Ayo. Kenapa kira-kira? Karena karena di sini logikanya bilang kalau pemainnya bersentuhan hanya dengan musuh satu atau dua, kita nggak menambahkan musuh yang lainnya, ya. Dan kalau kita menambahkan sampai 9 musuh itu akan panjang banget teman-teman, ya, panjang banget. Sampai sinilah panjangnya itu begini nanti. Artinya apa? Nggak efektif. Nah, disinilah kita belajar menggunakan list, ya. Musuh atau kalian musuh aja deh. Enemies sama dengan, nah kalian taruh nama objeknya musuh satu, koma, musuh dua, ya, koma, musuh tiga, koma, musuh empat, ya. Kemudian ini kalian copy aja, Ctrl C, koma, musuh lima. Ini musuh 8, 7, 6, 5. Kemudian terakhir musuh 9. Gitu, guys. Nah, sekarang caranya gimana? Buat aja begini, guys. For, pakai for aja, ya.
musuh in enemies, pakai bahasa Inggris separuh ya. Kalau ya, kalau nanti, nah barulah kalian pasang logika ini di dalamnya, guys. If pemain dot is collide with, nah ini nih, musuh, kalian nggak perlu repot-repot sampai akhir. Nah, sesimpel ini jadinya. Maka goalnya di hide dan tolong di break. Nah, gitu guys. Simple banget ya. Nah, sekarang pasti nanti saat kalian menyentuh ini salah satunya, pasti dia akan meninggoy. Nah, walah, kenapa belum terjadi apa-apa? Musuh 9. Bentar. If pemain is collide with musuh, goal dot hide turtle. Loh, kok belum terjadi apa-apa ini? Musuh 1, musuh 2, musuh 3, 4, 5, 6. For musuh in enemies, if pemain dot is collide with musuh, goal dot hide turtle. Hmm, kan is collide-nya kalau dia distance-nya kurang dari 20 ya. Udah bener kok. Masa 30 sih? Ya udah 30 aja deh. Hmm. Kenapa belum bekerja nih, guys? Loh, kok belum bekerja, guys? Ada yang salah kah ini dengan program yang kakak buat? Hmm. Enemies sama dengan musuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. For musuh in enemies, itu pasti musuh 1, 2, 3. If pemain dot is collide with musuh, goal dot hide turtle. Hmm. Kenapa bisa nggak working nih? It doesn't work at all, guys. I don't know why. Waduh, Hmm, mungkinkah harus kita save dulu ya? No. Hmm, for musuh in enemy. Nggak mungkin pakai or ya semuanya, guys. Aneh kalau kita pakai or semuanya. Loh, oke, something wrong in here, guys. I don't know. Something went wrong. Ada pertanyaan dulu, sembari kakak perbaiki ini. Ini yang membuatnya, guys. Eh, ini kita tetapkan 3 aja coba. Tapi nggak masuk ke akal sih. Walah, doesn't work at all. What happened? Bentar, kakak coba ulang. Hmm. Apa ya yang salah di logikanya? Padahal ini udah bener ya. For musuh in enemies.
Oke guys, ini nanti kalian tambahin logikanya jangan begini dulu ya, kakak perbaiki bentar. Ini harusnya bisa sih ya. Ada pertanyaan? Jadi yang kalian tambahin hanya yang dua ini guys, ya. Kakak kirimkan. Bentar. Oh. Di kelasnya tolong tambahin yang dua ini. Oh bentar. Ini itu satu, kemudian max tipnya kayaknya udah deh. Kak lupa-lupa ingat, tapi max tipnya kalian udah tambahin belum guys? Kakak lupa-lupa ingat. Ini dia. Yang kedua, kemudian yang ketiga nanti logika di while-nya. Sementara jangan turut kakak dulu, karena ini masih error. Musuh satu or pemain dot is collide musuh dua. Ini kita ini dulu. Maka dia nanti, ups, salah. Kemudian ini turtle-nya kita hanya ada yang dua dulu aja. Oke guys, ini yang kalian tambahkan ya. Silahkan share screen kalian, tambahkan ini. Oh, ku menembus ruang dan waktu. Kenapa ya bisa salah kodenya? Kayak ada yang miss, tapi I don't know di mana missnya. Hmm, ayo share screen semuanya. Kenapa hanya satu orang yang share screen, guys? Ada apa dengan yang lainnya, teman-teman semua? Oke.
Kenapa ya nggak bisa pakai list? Hmm. For musuh in enemies. Hmm. Agak aneh, tapi ya gimana lagi ya? Oke oke Matthew. Kenapa ya nggak bisa guys kira-kira? Aduh, saya jadi bertanya-tanya kalau begini. Kan kita sudah buat objeknya 9 ya. Aneh. Aneh sekali. Programnya tidak jalan. Anehnya kebangetan. Kenapa ya nggak jalan, guys? Aneh, guys. Oh. Hmm.
Oh, ku menembus ruang dan waktu. Ada pertanyaan, teman-teman? Kak, ini dikerjain di modul Hirit yang mana? Lesson 6. Kita sudah berada di lesson 6. Adika. Oh, ku menembus ruang dan waktu. Ada yang mau ditanyakan, guys? Lesson 6 isinya cuma gambar sama emoji tuh. Lanjutin yang Hidit itu. Berarti. Kakak. Ya, ini. Loh, oh, kakak screen-nya beda. Itu tuh, yang 8 itu. Adika. Kakak tadi ngeliat screen Sajid ternyata. Nah, itu. Nah, ini. Ayo. Yang Paris, Rian. Oh, Rian.
Ayo Yan, tambahkan metode di kelasnya Yan. Iscolite itu, gambar yang kakak kirim itu. Tambahkan di baris kedua 6. Oh. Buat di baris kedua 6 aja. Dika. Dep, kok salah ya initnya? Bad input. Oh, itu pasti di bawah itu. Di bawahnya pasti salah itu. Di baris ke-27 buat metode baru, Adika. Dev, itu tuh gambar yang kakak kirimkan. Dev is collide. Ayo, gambar yang kakak kirimkan. Duda, 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 duda. Dang, 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 dang. Oke guys,
Ada yang mau ditanyakan? Faris, Mateu, Sarah. Oh, Sarah ini kakak kirimkan ya. Sarah Trouble ya kakak. Kakak kirimkan ya. Kakak ngirimnya ke WA Sarah atau di sini aja? Ke WA Mama? Kakak punya WA Mama saja. Oh, sini kakak minta nomornya Sarah. Direct message aja. Mantap, Adika. Rian, oke, Rian udah sampai juga. Sajid, ada pertanyaan Sajid? Kan- Kenapa lebih itu Sajid? Waduh, ini kemana sih Sajid? Itu kodenya, Rah. Kakak sarankan jangan di copy paste, Sarah, ya. Dan teman-teman yang lain, tapi ditulis ulang. Highly recommended, ya. Highly recommended. Kakak nanti juga akan menambahkan kalian apa namanya? Ya, kayak kakak juga penentu buat apa sertifikat kalian lah gitu. Gitu, teman-teman. Jadi usaha-usaha yang kalian lakukan itu jangan tidak akan kakak lupakan gitu. Sama-sama. Sajid, ini Sajid kemana? Oke, ada pertanyaan Jid. Yang ini gunanya apa? Yaitu bergeraknya itu. Ya, jadi X start, Y start. Kalau boleh, kenapa? Sajid, itu yang gerak. Kalau musuhnya mau di set move, musuhnya bergerak begitu. Kalau pemainnya juga di set move, dia akan bergerak begitu juga. Tergantung mana yang dipasangin. Coba lihat pemainnya. Itu kan coke katanya. Nah, di bagian itu kan pemain musuh 1 2 3 4. Coba ke bawah. Nah, itu loh, kok nggak ada yang set move? Coba ke bawah. Udah sampai di bawah. Loh, kok belum di set move? Di set. Oh, I see, I see, I see. Ini guys, lengkapnya itu begini ya. Kakak fotoin kalau kalian nanti ini di setting ya, movingnya itu di setting juga. Nah, musuhnya, nah ini dia untuk objeknya. Kemudian di while loopnya nanti kalian menambahkan hal ini. Nah, ini yang kalian tambahkan nanti di while loopnya. Itu guys, ya. Jadi kakak udah kirimkan. Nah, itu jangan buat 9 musuh. Kalian jangan turut ya. Kalau kalian mau 100 juga silakan. Cuman itu opsional ya. Tapi minimalnya 2 musuh gitu. Ya. Supaya dibenarkan nanti sama kakak saat ngoreksi. Jangan sampai ada yang 1 musuh. Waduh, 1 mah keterlaluan ya. Oke, dikit lagi ya Dika. Set move-nya udah mantap.
Rian? Ya, make tip udah mantep Rian. Diperluas aja Yan, tempat ngeditnya. Itu tekan di dekat matahari itu Yan. Nanti saat di dekat matahari itu, bawah-bawah. Enggak atas-atas. Di dekat matahari di kanannya itu yang kayak kotak. Di dekat matahari ada kan simbol matahari itu untuk tema gelap, tema terang. Oh, bukan itu, bukan. Kanan, kanannya. Ah, itu mode malam, mode. Nah, itu. Nah, supaya leluasa nulis kodenya. Nanti itu diperkecil untuk eh, running kodenya. Adika, Adika kayaknya ke toilet ya, teman-teman. Sarah ada pertanyaan? Faris, Mateu, jangan malu ya tanya kakak kalau kalian error mungkin ataupun gimana. Enggak, oke. Udah selesai, Matthew? Matthew. Selesai, Matthew? Dikit lagi, oke. Ini kakak juga nggak bisa jalan ya, yang kakak ngebuatnya dalam list tapi kok nggak bisa jalan ya? Hmm. Oh, I know. I know what should I do. Oh my God. For, ya, for musuh in enemies. Condition. And then if conditions. Semoga ini bekerja. Kita lihat. Ups. Waduh, masih belum ya. Udah Yan. Sekarang Yan, yang ditambah itu Yan, di foto yang kakak kirim. Ini Rian kan membuat 4 musuh. Berarti sesuaikan aja itu. Tambahin dot apa?
set move-nya di bawah di setiap apa namanya? Musuh satu 2 3 4-nya. Coba lihat gambarnya. Sajid? Oke. Tambahnya di sini ya, kakak kakak arahin bentar ya. Nanti kan itu di gambar yang pertama itu kan udah tertera pemain nih, pemain udah. Nah, kemudian musuh satu itu di sini tambah nanti musuh satu dot set move gitu, ya. Kemudian berapa di situ gitu. Ya, kemudian nanti ke bagian kalau udah selesai di sini ke bagian while loop-nya yang kakak kirim terakhir itu. Ya, itu ditulis lengkap. Kalau yang musuh 1 sampai 9 tuh sesuaikan dengan jumlah musuh kalian. Ya, Jit. Oke. Nanti kakak perbaiki dikit ya, Jit ya. Tapi ini ya udah aman kok. Sesuaikan, Jit. Sesuaikan. Kan di baris 73 itu kurang dari 3. Berarti total skornya juga sama dengan 3 ya. 87, 87. Ya. Jangan 5. Nanti dia nggak make sense ya. Nah, gitu. Oh, itu kakak coba-coba tadi. Sorry, sorry. Ini dah pas kan? Ya, udah. Tapi ini belum, Jit. Kakak remote bentar. Ini tadi maksud kakak yang disesuaikan tuh kan Sajid membuatnya di sini ini nih. Musuh 1 2 3 4. Nah, tinggal ditambahin yang ini maksud kakak nih. Nah, musuh satu dot set move di bawahnya gitu. Nah, di sini gitu. Musuh satu dot set move. Jadi ini nggak perlu ditulis ulang gitu. Itu maksud kakak tadi. Ya, ayo silakan Jit. Paham kan Jit? Oke. Adika, oke. Dikit lagi Dika. Ya Jit, kenapa Jit? Itu ada indentasi Jit. Dihapus saja itu.
Ini, aduh, belum belum diperbaiki nih, Jit. Bentar ya, kakak remote. Ini nggak boleh ada indentasi nih. Semuanya ini, Jit. Dan kalau udah dibuat ini, berarti Sajid sekarang nggak perlu yang ini, berarti. Nggak perlu yang ini nih. Nah, ayo coba sekarang. Apa nama kelasnya itu, Jit? Coke, bukan Sprite ya. Coke. Pemain. Oh ya, berarti itu harus ditaruh di atas dulu, Jit. Ke atas, ke atas. Nah, di baris 50. Atau itu dipindah ke bawah juga boleh. Screen ke bawah itu bukan goalnya, bukan goalnya. Dari baris 51 ke baris sampai baris 56 itu dipindah setelah objek-objeknya pokoknya. Nah, itu tuh baris 68 berarti. Baris 68. Nah, tempat naruhnya. Nah, gitu maksud Kak tadi. Oke, coba di run. Tara S lebar di atas harusnya S lebarnya. Coba di paling atas, Jit. S enggak di paling atas harusnya S lebarnya. T ya, T lebar ternyata bukan S lebar kalau Sajid. Kalau Kakak lebar screen itu maksudnya. Agus, Adika, aduh, Agus. Nggak boleh di dalam kelas, Dik. Di luar kelas pemainnya. Nggak boleh ada spasi. Nah, bukan di situ, di depannya maksud kakak. Nah, itu nggak boleh ada. Nah, gitu. Ayo, kemudian musuh satu, dua, tiga, seperti di gambarnya. Set move-nya masih belum disetting, Rian. Set move-nya itu harusnya ada koordinat. Bukan kosong di dalam tanda kurungnya. Ada koordinat. Nah, itu. Musuh satu dot set move. Nah, harusnya ada koordinat di situ. Coba lihat di foto yang kakak kirim. Kenapa, Jit? Total score, ya. Sebelum while-nya definisiin aja total score sama dengan nol. Oke. Run. Silakan, Rian. Kenapa ini? Udah aman kan? Apa yang kurang, Sajid? Ada yang kurang? Harus sentuh ininya dulu, layarnya dulu, baru di ini. Coba deh, sentuh layarnya dulu, bisa kok digerakin. Nah, tuh kan. Itu berarti salah itu. Logika ke 879 sampai 80 itu jangan pakai itu. Pakai aja if pemain satu dot is collide dot musuh satu or pemain enggak 79 sama 80 jangan pakai for ya.
Oh, bukan. Logika ke-81 kan itu musuhnya ada tiga. Nah itu. If pemain satu dot is collide with musuh satu, or pemain pemain dot is collide with musuh dua, tiga gitu. Adika, oke Adika udah. Faris, Sarah, Matthew, gimana kehidupan aman? Aman, oke. Bisa, Sajid? Jangan, bukan. Por sama baris ke-79 sama 80-nya dihapus saja. If-nya sejajar sama if yang 76. Nah, gitu maksud Kak. Berarti musuhnya hanya ada dua. Nanti gagalnya berarti enggak. Luar. Nah, gitu. Musuhnya berarti satu lagi dong. Musuh duanya mana? Baris ke-9, Yan. Dika, bad input. Apa baris ke-9? Sekuat. Sekuat. Oke. Udah, Yan? Sajid udah? Mana targetnya Sajid? Kok nggak ada golnya? Waduh. Pasang golnya juga. Gol, golnya kan udah ada ya, bener. Dia di koordinat 0,120. Coba koordinatnya ditambah 0,250. Gol. 0,250 ya. Coba. Nah, udah. Waduh, kalah langsung. Udah Rian? Total di 58 tulis total skor sama dengan nol, Rian. Supaya dia jalan. Enggak, itu udah bener. 5 atau 3, tapi di baris 58 tulis total skor sama dengan nol. Tanda garis bawah tadi. Underscore-nya jangan lupa. Nah, itu enter. Sama dengan nol. Oke. Run. Nah, udah. Waduh. Apa itu? Apa yang enggak kebaca itu? N ya, self.xn. WND itu. Baris 42. WND itu. XN, self.xn harusnya. Mana X-nya? Enggak, di depan harusnya XN-nya. X-nya di depan.
X underscore. Nah, gitu ya. Tara error lagi. F-nya F-nya besar ya, F-nya besar. Aduh. Baris 31, F-nya besar. Return false. Nah, bisa ya? Itu, aduh, langsung hilang tuh targetnya. Ini, yang ini perbaikan. Kakak remote bentar ya. Ini dia yang kalau nyentuh memang masih ini ya. Ini logikanya nggak tahu kakak harusnya logikanya udah bener ya. Cuman kok nggak jalan ya. Nah ini kita taruh di sini, di sini. Kemudian is collide with musuh satu. Kemudian nanti pakai or is collide with musuh dua gitu ya. Sampai berapa banyak musuhnya. Kontrol P musuh dua gitu ganti ya. Kemudian ini nggak usah ada. Nah kemudian nanti kalau mau goalnya lebih tinggi ini X-nya titik X. Kemudian taruh aja di sini 250. Nah gitu ya. Kemudian kalau mau mengubah kecepatan musuhnya. Ini nih musuh satu misalnya maunya 50 boleh ya. Kemudian musuh dua misalnya 35 boleh juga. Ya silahkan aja ya. Gitu. Silahkan ditambah di sini sampai musuh 4 ya. Ayo. Sajid ada pertanyaan? Adika? Semangat Dika. Nah itu karena total skornya itu kurang dari 3 ya. Coba Sajid buat kurang dari 6, maka nanti dia pasti akan muncul musuhnya tetap. Ini jam berapa, guys? Waduh, ini udah habis waktunya. Aduh, kita nggak bisa main game, teman-teman. Aduh, mau main game kah, guys? Mau main game atau udahan aja? Titik dua. Itu udah bener kenapa dihapus tadi? Yan, semuanya. Titik dua di akhir ya. Nah, Tara. Waduh, udah langsung kena tuh, langsung kena musuh tuh. Ini targetnya nggak kelihatan karena itu Yan, karena apa namanya? Coba di zoom zoom in, zoom out. Dia kebesaran kayaknya nih. Coba di zoom out. Bukan, bukan itu, bukan bukan ini. Kontrol kemudian mainkan mouse-nya coba. Apa namanya? Zoom out. Tampilannya diperkecil. Gimana, Ini Kak? Mas. Gini. Ini kita tekan kontrol di sini, tekan di sini, kemudian kontrol. Loh kok nggak bisa? Ya udah deh, yang ini aja. Kita pakai yang ini aja. Nah, coba gini sekarang. Tara. Nah, tuh dia tuh kelihatan. Kalau musuhnya pemainnya mau dikebawahin, nanti ubah yang ini nih. Pemain koordinatnya minus 250 misalnya. Nah, pasti nanti dia berubah. Tara. Nah, gitu ya. Ya, Makasih, Kak. oke. Oke, guys, time is up.
Mau main game, Sajid mau main game. Yang lainnya mau rehat kayaknya nih Sajid. Aduh, kakak sampai lupa ya. Sorry ya guys ya. Aduh. Materi selanjutnya kita itu akan belajar materi baru ya teman-teman. Nah, gamenya ini benar-benar baru besok ya. Nama gamenya Klik Cepat. Jadi ya game lagi. Dan kalau cepat selesainya kita bisa main game di situ kalau nggak hari ini. Tapi kalau mau hari ini gas. Kita tambah 15 menit. Mau guys? Game gamenya tapi kayaknya nggak seru dah guys. Gimana? Ayo stop share kalau mau main game. Atau kita ini dulu deh. Rian sama Sajid main game oke. Stop share Sajid ya sama Rian. Alfa Paris sama Matthew main game atau enggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa. Oh, oke oke, silakan. Matthew. Matthew ada kelas. Sarah, Adika, loh Adika kemana? Mau main game? Enggak apa-apa kalau kalau nggak bisa besok kita main game di pertemuan selanjutnya ya. Oh, udah pusing. Oke. Sarah, Faris, oke. Berarti Sarah, oke. Berarti besok aja teman-teman ya. Aduh, kakak minta maaf tadi. Kebablasan. Kakak pikir masih ada 20 menit tadi. Oke, thank you so much Sajid, Rian, Faris, sama Sarah. Thank you banget udah hadir ya. Koinnya udah kakak tambahkan untuk kalian. Jadi selamat ya. Mungkin udah ada yang dapat banyak koin ya. Oke, Sajid, stop share dulu. Kakak mau apa namanya? Tutup. Oke, teman-teman. Kalian hari ini sudah belajar membuat game menyempurnakan gamenya, hit it gamenya. Dan jangan lupa saran kakak dikumpulkan, disubmit ya, itu aja. Mau nanti itu batas pengumpulannya itu sampai sebelum pertemuan depan ya. Entah itu mau kalian error atau apapun, nanti kakak yang ini. Kakak yang penting kalian tuh prosesnya yang kakak inginkan. Ya, oke? Ya, itu doang yang bisa kakak sampaikan. Thank you so much and see you next week. Bye bye. Maaf ya nggak bisa main game.